Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat bolu kukus lagi. Ini spesial banget bolunya. Selain karena tampilannya yang cantik dan menarik, rasanya juga enak, super lembut, super moist, dan anti seret. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 4 butir telur. Tambahkan 140 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Kocok dengan menggunakan mixer. Seperti biasa, aku pakai hand mixer Mito MX200 yang desainnya elegan, dilengkapi dengan termostat, jadi nggak perlu khawatir mesinnya terlalu panas. Mix dengan kecepatan sedang atau tinggi hingga putih, kental, dan berjejak. Kalau pakai mixer Mito MX200 ini nggak memerlukan waktu lama, sekitar 4-5 menit aja adonannya udah kental. Dan ini udah putih atau pucat. Kalau kita angkat, membentuk jejak yang timbul dan tidak cepat menghilang, berarti udah cukup. Sekarang kita ayak bahan-bahan kering, yaitu 150 gram tepung terigu protein sedang, 27 gram atau 1 sachet susu bubuk full cream, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh baking powder double acting, karena nanti adonannya bakalan antri ya teman-teman. Ayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal di adonan. Kalau sudah selesai diayak, selanjutnya mix adonan dengan kecepatan paling rendah. Ini sebentar aja ya, jangan lama-lama, cukup sampai tercampur rata aja. Kalau sudah, sisihkan sebentar. Dan sekarang kita akan campur bahan basah, yaitu 130 ml minyak goreng, 65 ml atau 1 sachet santan kemasan, 40 gram kental manis, dan 1 sendok teh pasta vanila. Aduk hingga tercampur rata. Pastikan benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, masukkan ke dalam adonan. Dan campurkan menggunakan spatula dengan cara diaduk lipat atau aduk balik seperti ini. Ini kita pastikan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di dasar wadahnya ya. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya akan kita bagi menjadi 5-6 bagian menyesuaikan jumlah warna yang akan kita gunakan. Di sini aku bagi sama rata ke dalam wadah-wadah yang lebih kecil seperti ini. Dan ini dia setelah aku bagi rata menjadi 6 bagian. Untuk pewarna makanannya, aku akan menggunakan 6 warna sesuai urutan warna pelangi. Warna pertama yaitu warna merah. Lanjutkan ke warna selanjutnya. Di sini aku pakai warna oranye. Warna selanjutnya yaitu kuning. Kemudian warna hijau. Warna biru. Dan terakhir warna ungu. Karena aku nggak punya, jadi aku campur warna merah tua dengan biru sesuai stok yang aku punya aja. Aduk sampai tercampur rata. Nah, semuanya sudah siap. Sebelumnya aku udah nyiapin loyang yang sudah dialasi kertas baking dan dioles minyak goreng di dasarnya. Loyang ini ukuran 16 x 16 cm dengan tinggi 7 cm. Kita akan mulai dari warna pertama. Tuangkan ke dalam loyang. Kemudian ratakan. Hentak-hentakan untuk mengeluarkan udara-udara yang besar. Kukus di kukusan yang sudah dipanaskan dan sudah mendidih.
aku pakai Wok Premium Semi Presto Stain Cookware yang dilengkapi dengan tatakan kukusan yang lebar dan cocok untuk mengukus aneka kue. Jangan lupa tutup kukusannya diberi alas kain supaya uap airnya nggak jatuh ke adonan. Setelah 7 menit dikukus, lapisan pertama sudah kokoh dan bisa ditimpa. Kita lanjut ke warna berikutnya yaitu oranye. Jangan lupa ya, setiap kali mau menuangkan adonannya, kita aduk-aduk dulu seperti ini, biar nanti pori-pori kuenya halus. Buka tutup kukusan dan tuangkan warna kedua. Ratakan menggunakan sendok. Kalau sudah rata, tutup kukusan dan kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit, lapisan kedua udah kokoh, kita ulangi hal yang sama untuk lapisan ketiga. Di sini aku pakai warna kuning, kemudian kita ratakan dan tutup kukusan. Kukus lagi selama 7 menit. Nah, ini lapisan ketiganya udah kokoh. Kita lanjutkan lagi untuk lapisan keempat, yaitu aku pakai warna hijau. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum dituang ini sudah harus diaduk dulu. Ratakan dan kukus lagi. Waktunya masih sama, yaitu 7 menit. Lakukan hal yang sama untuk lapisan kelima, yaitu aku pakai warna biru. Tutup dan kukus selama 7 menit. Pokoknya tadi itu diulang-ulang aja terus. Dan terakhir untuk warna ungu, setelah dituangkan dan diratakan, kita kukus selama 15 sampai 20 menit. Ini adalah pengukusan yang terakhir, kukus sampai rainbow cake-nya matang. Cek kematangannya dengan cara ditusuk menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi. Kalau kita angkat, hasil tusukannya itu bersih seperti ini. Dan ini berarti udah matang. Selanjutnya angkat dan biarkan selama beberapa saat, yaitu sekitar 2-3 menit sampai uap panasnya berkurang. Setelah uap panas berkurang, kita sisir terlebih dahulu pinggiran cake-nya. Kemudian balikan dengan hati-hati. Setelah dibalik, susunan warnanya sesuai urutan warna pelangi. Lepaskan kertas baking perlahan dan hati-hati. Biarkan sampai suhu ruang sebelum diberi topping. Setelah kita diamkan hingga suhu ruang, kita bisa beri secukupnya buttercream atau whipped cream. Ini aku pakai buttercream, beli jadi di toko bahan kue. Yang aku pakai sekitar 100 gram, atau teman-teman bisa menyesuaikan aja sesuai selera. Oleskan merata. Selanjutnya beri topping keju parut biar semakin cantik dan menarik. Taburi keju parut merata di permukaannya. Langkah terakhir, opsional aja, ini biar lebih rapi, iris sedikit pinggirannya supaya terlihat susunan atau layer dari rainbow cake ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi lainnya juga ya. Dan ini dia, bolu pelangi alias rainbow cake kukus sudah jadi. Masya Allah, menurut aku ini cantik banget warnanya, sesuai selera aku. Warnanya soft tapi masih terlihat vibrant gitu ya. Gak yang pucat banget atau terlalu mencolok. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Aku akan bagi menjadi 16 bagian. Nah, kalau sudah dipotong-potong tampilannya seperti ini. Ini cocok banget buat jadi sajian spesial acara keluarga atau buat jadi ide jualan. Teman-teman bisa lihat ya, teksturnya ini benar-benar lembut, moist atau lembab, dan yang penting rasanya enak banget. Dijamin anti seret. Recommended ya. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membuat bolu kukus. Gampang banget, tanpa oven, cocok buat jadi sajian spesial atau ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita akan ayak bahan kering, yaitu 140 gram tepung terigu protein sedang, 27 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam,
dan 1/4 sendok teh baking powder. Ayak bahan kering supaya nanti mudah tercampur ke dalam adonan. Kalau sudah, sisihkan. Selanjutnya kita akan mencampurkan 130 ml minyak goreng, tambahkan 65 ml santan kemasan, tambahkan 40 gram kental manis, dan 1 sendok teh pasta vanila. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, sisihkan. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 4 butir telur. Tambahkan 140 gram gula pasir dan 1 sendok TSP. Selanjutnya kita akan kocok telur, gula pasir, dan SP menggunakan mixer. Aku gunakan Maxi Mixer Mito MX 700 dengan mesin Metal Gear standar Eropa, dilengkapi 3 macam pengaduk yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Mix hingga putih kental dan berjejak. Nah, ini dia adonannya udah putih, kental, dan kalau kita angkat menimbulkan jejak yang gak mudah hilang. Tandanya sudah cukup. Masukkan bahan kering yang sudah diayak ke dalam adonan. Aku masukkan bertahap 3 kali. Dan aduk lipat menggunakan spatula. Lakukan sampai bahan kering habis dan tercampur rata. Masukkan campuran minyak, santan, dan kental manis ke dalam adonan. Sebelumnya udah diaduk-aduk kembali ya. Aduk lipat sampai benar-benar rata dan pastikan gak ada endapan minyak di dasar wadahnya. Kalau sudah rata, bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Kira-kira beratnya masing-masing 240 sampai 250 gram. Ini udah aku bagi jadi 3. Ambil 1 adonan, masukkan 2-3 sendok makan meses coklat. Kalau nggak ada, di skip aja, nggak apa-apa. Aduk rata. Kemudian tuangkan ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak goreng dan dialasi dengan kertas baking. Loyang ini berukuran 16 x 16 cm. Jadi yang aku tuang pertama kali ini nantinya akan berada di atas, biar hasilnya benar-benar rata dan cantik. Hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara berlebih. Kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus di api sedang agak kecil selama 15 menit. Aku pakai Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware. Wajan anti baret yang dilengkapi kukusan dengan ukuran yang besar. Setelah 15 menit, ambil 1 adonan, beri secukupnya pasta mocha atau pasta kopi. Kita teteskan sesuai selera aja. Aduk sampai tercampur rata. Buka kukusan, tuangkan adonan mocha atau kopi. Biarkan merata, beri tutup kukusan, dan kukus lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, ambil 1 adonan terakhir, beri secukupnya pasta coklat, banyaknya sesuai selera aja. Aduk sampai tercampur rata. Buka kukusan, tuangkan adonan coklat, biarkan merata. Beri tutup kukusan dan kukus lagi selama 20-25 menit atau sampai matang. Buka tutup kukusan, teman-teman bisa lihat ya, bagian bergelombang ini karena ada uap air yang jatuh dari kain yang aku gunakan. Tes tusuk, kalau hasil tusukannya bersih berarti udah matang. Angkat,
dan biarkan sekitar 2-3 menit. Sisir bagian pinggiran cake. Kemudian balikan. Lepaskan dari loyang. Lepaskan kertas baking perlahan dan hati-hati. Tunggu hingga dingin, baru bisa kita potong-potong atau kita hias sesuai selera. Ini dia teman-teman setelah dingin, bagian yang jadi atasnya itu rata ya, karena aku tuang duluan lapisan adonan putih dan mesesnya. Ini boleh dipotong-potong dan disajikan sesuai selera. Dijual juga oke banget. Nah, di sini aku mau tambahkan whipped cream, boleh di skip kalau kalian nggak mau. Ambil 75 gram whipping cream bubuk. Tambahkan 150 ml air dingin atau air es. Harus benar-benar dingin. Kemudian mix dengan kecepatan tinggi. Aku pakai hand mixer Mito MX200. Desainnya elegan dan sudah dilengkapi termostat. Mix sampai kaku membentuk krim. Seperti ini. Masukkan secukupnya ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kemudian semprotkan krim di atas bolu kukus. Aku semprotkan kayak gini aja. Semprotkan merata di permukaannya. Kalau sudah selesai, sekarang kita taburi dengan coklat bubuk. Taburkan merata seperti ini. Dan ini dia bolu kukus spesial dengan rasa vanila, mocha, dan coklat sudah jadi. Bolu seperti ini sering disebut bolu kukus tiramisu. Cocok buat ide jualan karena tampilannya cantik dan menarik. Potong-potong sesuai selera. Dan siap untuk disajikan. Ini bolunya lembut ya teman-teman. Tampilannya menarik dan rasanya enak. Teksturnya seperti ini kalau teman-teman mau lihat. Moist dan lembut. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat bolu pandan empuk dengan topping keju yang gampang banget cara bikinnya. Gak perlu pakai oven. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahan kita bagi menjadi 3 bahan. Bahan kering, bahan basah, dan bahan yang di-mix. Langkah pertama, ayak bahan kering terlebih dahulu, yaitu 100 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh garam. Kita ayak bahan kering supaya nanti lebih mudah tercampur ke adonan. Kalau sudah selesai diayak, sisihkan. Sekarang kita campur bahan basah yaitu 50 ml santan kemasan, 25 ml minyak goreng, dan secukupnya pasta pandan. Aku pakai 1 sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan yang di-mix yaitu 4 butir telur, 120 gram gula pasir yang sudah di blender halus atau boleh juga pakai gula halus, dan 1,5 sendok teh SP. Mix menggunakan mixer hingga mengembang kental berjejak. Aku pakai hand mixer Mito MX200. Hand mixer Mito MX200 dengan desainnya yang elegan dan juga dilengkapi dengan termostat yang mencegah panas berlebihan saat kita memakai mesin mixer. Mix dengan kecepatan sedang atau tinggi tergantung mixer masing-masing sampai adonan menjadi putih, pucat, dan kental seperti ini. Kalau diangkat terdapat jejak adonan seperti ini sudah cukup. Selanjutnya, masukkan bahan kering yang sudah diayak sebelumnya. Cukup setengah dulu ya teman-teman. Aduk rata dengan teknik aduk balik seperti ini.
Kalau sudah rata, masukkan setengah dari bahan basah. Kita aduk lagi dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata. Begitu sudah rata, kita lakukan hal yang sama untuk sisa bahan kering dan bahan basah. Dimasukkan secara bergantian, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan tercampur dengan rata dan gak ada minyak atau santan yang belum teraduk untuk menghindari bantat. Siapkan loyang yang sudah dialasi kertas baking. Aku pakai loyang ukuran 22 x 22 cm dengan tinggi antara 4 sampai 5 cm. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Boleh diratakan seperti ini. Ketuk-ketuk perlahan supaya lebih rata dan juga gelembung udara yang besar itu keluar. Kukus di kukusan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kukus selama 30 sampai 40 menit di api sedang atau sampai matang. Aku pakai Platinum Wok Semi Presto dari Stain Cookware, wajan anti baret dengan coating platinum Jerman yang bisa dipakai ngukus. Contohnya ngukus bolu seperti ini. Tes kematangan dengan cara ditusuk menggunakan tusukan sate atau garpu. Kalau udah nggak basah lagi, tandanya sudah matang. Angkat dan biarkan beberapa saat di dalam loyang. Keluarkan dari loyang. Dan lepaskan kertas baking. Biarkan dingin terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat topping. Untuk toppingnya aku menggunakan 200 gram whipping cream cair. Dikocok sampai mengental hingga seperti ini. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan gula halus. Kocok lagi sampai mengembang dan kaku membentuk krim. Seperti ini sudah cukup. Krimnya udah jadi, bisa langsung digunakan. Tapi aku mau bagi krim menjadi 2. Salah satunya aku beri sedikit pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini berwarna hijau pastel. Aplikasikan ke atas cake yang sudah dingin. Sebarkan merata seperti ini. Tambahkan lagi krim yang berwarna putih. Sebarkan merata dan rapikan. Yang terakhir, setelah kita beri krim, beri topping keju parut di atasnya. Beri keju parut merata. Boleh dipotong bagian pinggirannya supaya lebih rapi. Lakukan hal yang sama untuk sisi-sisi lainnya. Potong-potong sesuai selera. Jadi ini bisa teman-teman jual dalam bentuk per loyang seukuran besar atau bisa dipotong-potong seperti ini atau potongannya itu menyesuaikan dengan selera aja. Selanjutnya siap untuk disajikan. Ini dia bolu pandan kukus dengan topping keju. Ini enak banget, bolunya lembut, ringan, nggak enek, gurih dari santan dan keju dengan rasa pandan, paduannya pas. Selamat mencoba ya, karena ini gampang banget dan rasanya enak banget. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat cake puding lapis pandan susu karamel. Ini menarik banget, cocok buat jadi ide jualan. Penasaran gimana cara bikinnya? Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita campurkan bahan basahnya dulu, yaitu 55 ml santan kemasan, 45 ml minyak goreng, tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, aduk dan campur hingga rata. Kalau sudah rata, tambahkan
Tambahkan secukupnya pasta pandan sesuai selera. Untuk pasta pandannya aku nggak pakai banyak-banyak dulu ya. Aduk dan campur hingga rata. Kalau sudah rata, sisihkan sebentar. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 3 butir telur, tambahkan 90 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP atau cake emulsifier. Kocok dengan menggunakan mixer. Aku pakai hand mixer Mito MX200, desainnya elegan dan sudah dilengkapi dengan termostat yang menjaga mesinnya biar nggak terlalu panas. Mix dengan kecepatan sedang atau tinggi hingga putih, kental, dan berjejak. Dan ini udah terlihat putih pucat. Ini udah cukup. Kalau kita angkat, membentuk jejak yang timbul dan tidak cepat menghilang. Selanjutnya, ayak bahan-bahan kering yaitu 85 gram tepung terigu protein rendah, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh baking powder. Ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur dan nggak menggumpal di adonan. Kalau udah selesai diayak, lanjutkan mix adonan dengan kecepatan paling rendah. Sebentar aja ya, cukup sampai tercampur rata, jangan lama-lama. Untuk memastikan benar-benar tercampur rata, kita aduk lipat sebentar menggunakan spatula seperti ini. Ambil bahan basah yang sudah kita campur di awal dan tuangkan ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Pastikan benar-benar tercampur rata dan gak ada endapan minyak di dasar wadahnya untuk menghindari cake-nya nanti bantat. Kalau udah tercampur rata, siap dimasukkan ke dalam loyang. Loyang yang aku gunakan ukuran 20 x 20 cm, tingginya 4 atau 5 cm. Di dasarnya dialasi kertas baking dan diolesi minyak goreng. Kita tuangkan adonan sekitar sepertiganya dulu. Sebenarnya kalau mau langsung dituang semua juga boleh, cuma aku mau bikin gradasi warna di cake pandannya. Setelah sepertiga adonannya masuk, tambahkan secukupnya pasta pandan untuk memberi warna yang agak gelap. Aduk rata. Dan masukkan sepertiga adonan lagi ke dalam loyang, tepat di tengah-tengah loyangnya. Kalau sudah, terakhir kita beri lagi adonannya secukupnya pasta pandan supaya warnanya lebih gelap lagi. Aduk rata. Dan masukkan semua sisa adonan ke dalam loyang. Semua adonannya udah masuk. Hentakan loyang untuk mengeluarkan udara berlebih. Selanjutnya, kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 30-35 menit atau sampai matang menggunakan api sedang. Aku pakai Platinum Pressure Wok Stain Cookware, panci yang dilengkapi kukusan dan lapisannya dijamin anti gores. Cek kematangannya. Kalau ditusuk pakai tusukan sate seperti ini, hasilnya udah bersih, tandanya sudah matang. Angkat dan sisihkan. Siapkan wadah, masukkan 30 gram margarin leleh, boleh diganti pakai butter ya. Dan tambahkan 1 kuning telur. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata, sisihkan sebentar. Siapkan panci. Masukkan 90 gram gula pasir. Tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa warna atau sekitar 7 gram. Tuangkan 500 ml susu cair full cream. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang diikat, tapi ini opsional aja.
Masak di api sedang sambil diaduk-aduk terus. Masak sampai hampir mendidih. Kalau di bagian pinggiran panci sudah mulai muncul buih-buih kecil seperti ini, matikan sebentar kompornya dan ambil 1 sendok sayur larutan agar-agar kita masukkan ke dalam campuran margarin dan kuning telur. Aduk rata. Setelah rata, kembalikan ke dalam panci. Hidupkan kompor dan masak kembali sampai benar-benar mendidih sambil terus diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, angkat dan tuangkan ke atas lapisan cake yang ada di dalam loyang. Tuangkan merata secara perlahan dan hati-hati. Sisihkan, biarkan lapisan pudingnya permukaannya menjadi kokoh dan ini jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Nah teman-teman, sambil kita nunggu lapisan puding susu permukaannya kokoh, sekarang kita buat lapisan terakhir. Ambil 180 ml air, tambahkan 1 sendok teh bubuk agar-agar tanpa warna. Aduk hingga rata. Kalau sudah rata, sisihkan. Siapkan wajan atau panci, masukkan 30 gram gula pasir. Kita akan membuat karamel. Kalau teman-teman mau karamelnya nanti pekat, boleh ditambah gula pasirnya, tapi resikonya bisa terlalu manis. Masak gula di api sedang, agak kecil sampai mencair. Ini jangan diaduk-aduk ya, kita biarkan aja sampai gulanya mencair. Seperti ini. Kalau udah mulai mencair, boleh diaduk-aduk. Ini kita biarkan aja warnanya berubah menjadi keemasan atau agak kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini menurutku udah cukup. Jangan kelamaan, nanti bisa gosong. Di sini teman-teman kecilkan api kompor ya. Selanjutnya tuangkan larutan air dan agar-agar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Hati-hati karena karamel ini panas banget. Biarkan sampai karamel larut ke dalam air. Kalau sudah larut, biarkan mendidih seperti ini. Angkat dan selanjutnya segera tuangkan ke atas lapisan puding susu yang permukaannya sudah kokoh. Walaupun belum benar-benar set, yang penting lapisan puding yang akan ditimpa itu harus sudah kokoh dan lapisan di atasnya harus dalam keadaan benar-benar panas supaya menempel dengan kuat. Sisihkan dan dinginkan hingga benar-benar set. Boleh disimpan ke dalam kulkas. Dan ini dia, ini udah set ya cake pudingnya. Sisir bagian pinggirannya, balik dan keluarkan dari loyang. Lepaskan kertas baking perlahan dan hati-hati. Aku balik sekali lagi. Dan cake puding pandan lapis susu karamel sudah jadi. Kalau mau diiris pinggirannya biar lebih rapi juga boleh ya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi lainnya juga ya. Kemudian potong-potong sesuai selera. Aku dapat 24 potong seukuran yang terlihat di video ini. Ini cocok banget buat jadi ide jualan. Sajikan selagi dingin, pastinya rasanya lebih mantap. Tekstur cake pandannya lembut banget, semakin menarik karena ada gradasi warna. Ditambah lapisan puding susu dan karamel, bikin cake puding ini semakin enak banget. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membuat bolu gulung yang super duper gampang. Karena bahan-bahannya simpel, tanpa oven, cocok buat pemula dan anti gagal. Ini cocok buat jadi ide jualan, tanpa minyak, tanpa margarin, tapi hasilnya super lembut, anti seret dijamin. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah bersih, masukkan 2 butir telur,
Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Dan tambahkan juga 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Selanjutnya mix dengan kecepatan sedang hingga tinggi sampai kental. Aku menggunakan hand mixer Mito MX200. Hand mixer Mito MX200 ini terdapat 5 kecepatan turbo, kualitas high-end, dan daya listriknya rendah. Dilengkapi dengan 2 jenis kepala, cocok buat mengaduk adonan kue. Mix sampai adonan putih dan kental. Pastikan adonan sudah berjejak. Apabila kita angkat, timbul jejak di adonan yang gak mudah hilang seperti ini. Ini udah cukup ya. Sekarang kita ayak bahan-bahan kering, yaitu 3 sendok makan tepung terigu. Pakai tepung terigu protein sedang atau pakai tepung kiloan juga gak apa-apa ya. Ayak juga 2 sendok makan tepung maizena dan juga 1/4 sendok teh garam. Ayak bahan-bahan kering supaya lebih mudah tercampur ke adonan. Kalau sudah diayak, aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula. Cara mengaduknya dengan teknik folding atau aduk balik seperti ini. Aduk perlahan dan pastikan tercampur rata. Kalau udah, selanjutnya kita masukkan 65 ml atau 1 sachet santan kemasan. Ini rahasianya bolu gulungnya nanti tetap lembut walau tanpa margarin dan tanpa minyak. Tambahkan setengah sendok teh pasta pandan atau boleh juga pakai pasta atau perasa lainnya. Aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Pastikan benar-benar tercampur rata dan gak ada endapan santan di dasar wadahnya. Selanjutnya tuangkan ke dalam loyang berukuran 20 x 20 cm. Loyangnya sudah dialasi dengan kertas baking. Atau kalau nggak ada kertas baking, dasarnya itu dioles menggunakan margarin dan ditabur dengan terigu tipis-tipis. Dan untuk di bagian sampingnya itu nggak perlu dioles apapun ya. Kemudian hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara besar di adonan. Adonan siap untuk dikukus. Untuk mengukus, aku pakai wok platinum pressure cooker dari Stain Cookware. Berukuran diameter 32 cm, udah ada wajan premium, sarangan kukusan stainless steel, dan penutupnya. Kalau pakai wok platinum pressure cooker ini memasak bisa jadi lebih cepat sampai 30%, jadi bisa lebih irit gas. Untuk bahannya, ini anti baret dengan coating platinum Jerman, bisa dipakai di kompor listrik maupun di kompor gas. Masukkan adonan ke dalam kukusan. Pastikan kukusannya udah siap dan udah dipanaskan sebelumnya. Tutup dan kukus selama 20 menit di api sedang. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan, kemudian angkat. Biarkan sesaat sekitar 2-3 menit. Setelah itu sisir pinggiran cake seperti ini. Lakukan di semua sisinya ya. Siapkan kertas minyak atau kertas baking yang cukup panjang dan lebar. Kita balikan cake di atas kertasnya. Keluarkan dari loyang. Kemudian lepaskan kertas baking yang menempel pada cake. Gulung cake dalam kondisi masih hangat. Usahakan gulung dengan rapat. Teman-teman bisa pakai bantuan scraper untuk merapatkan cake. Gulung sepenuhnya dan di bagian ujungnya kita rapatkan seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu minimal selama 15-30 menit. Siapkan panci. Panci mungil ini dari Stain Cookware, Glow Pan Series. Satu set udah dapat 3 pan, coating marble kualitas Jerman. Masukkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Dan tuangkan 100 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, kemudian masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk. Masak terus sampai kental dan meletup-letup. Tunggu hingga kekentalan yang diinginkan. Angkat, pindahkan ke dalam wadah bersih.
Beri tutup wrap atau plastik yang dilebarkan, sisihkan, dan biarkan dingin. Teman-teman boleh simpan di dalam kulkas. Ambil bolu gulung, keluarkan dari kertas. Buka gulungannya, siap untuk diberi isian. Ambil simple cream yang udah dingin. Oleskan merata di permukaan bolu gulung. Tentu aja untuk krimnya ini teman-teman boleh pakai buttercream atau whipped cream. Untuk pemula bikin simple cream seperti ini selain mudah juga udah enak banget ya. Setelah rata, kita gulung kembali bolu gulungnya. Gunakan scraper agar lebih rapat. Kunci bagian pinggirnya. Dan kita biarkan selama 15-30 menit. Boleh kalau mau disimpan di dalam kulkas. Setelah disimpan di dalam kulkas, tinggal kita buka aja kertas pembungkus bolu gulung. Dan ini dia, bolu gulung simpelnya sudah jadi, siap untuk dipotong-potong dan disajikan. Rapikan dulu kedua ujungnya. Potong sedikit seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa potong-potong sesuai selera. Aku bagi menjadi 10 potong. Untuk teksturnya, walaupun tanpa margarin, tanpa minyak goreng, jangan salah, bolu kukus ini lembut banget, aromanya juga wangi dan rasanya gurih. Ini karena penggunaan santan, dijamin lembut, anti gagal dan anti serat. Untuk simple creamnya, teksturnya lumayan ya, mungkin ini masih kurang kental lagi. Supaya lebih terlihat isi krimnya, tapi rasanya enak, cocok, manisnya pas, rasanya juga nggak enak. Recommended ya. Nah, karena enak, jadi aku bikin lagi dengan resep yang sama, cuma pasta pandannya aku ganti pakai pasta taro. Nah, seperti ini ya hasilnya untuk yang bolu gulung taronya. Ini cocok banget untuk jadi ide jualan. Modalnya murah, bahannya ekonomis, rasanya enak dan lembut. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat bolu gulung coklat yang lembut dengan bahan-bahan yang simple banget. Irit telur, cuma pakai 2 telur aja, tanpa minyak, tanpa margarin. Dan yang pastinya rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 2 butir telur. Telurnya suhu ruang ya. Tambahkan 4 sendok makan penuh gula pasir. Dan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Selanjutnya kita akan mix bahan-bahan ini. Aku akan mix menggunakan Mito MX100. Kapasitas besar dengan bowl stainless steel anti karat. Bisa dipakai untuk mengaduk adonan roti sampai 500 gram berat tepung. Listrik mulai dari 350 watt. Ada 12 level kecepatan yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dilengkapi dengan 3 macam mata kocokan, yaitu pengaduk adonan cookies, pengocok adonan kue, dan pengaduk adonan roti. Mix adonan bertahap dari kecepatan yang rendah ke kecepatan sedang atau tinggi. Mix terus sampai menjadi adonan yang kental. Waktu yang dibutuhkan untuk mengocok adonan ini lamanya bervariasi ya, tergantung mixer masing-masing. Setelah adonan terlihat putih dan kental, kira-kira seperti ini. Apabila kita angkat pengaduknya, adonan membentuk jejak yang tidak mudah hilang. Seperti ini udah cukup ya. Selanjutnya, ayak bahan-bahan kering yaitu 3 sendok makan tepung terigu protein rendah. Masukkan juga 1 sendok makan penuh coklat bubuk, kalau ditimbang sekitar 9-10 gram.
Dan juga tambahkan 1/4 sendok teh garam. Ayak bahan kering terlebih dahulu supaya nanti mudah tercampur ke adonan dan gak menggumpal. Ini udah selesai diayak, aku pindahin dulu ya bowlnya. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula. Kita aduk dengan teknik aduk balik seperti ini. Aduk perlahan sampai rata. Ini udah rata ya. Masukkan 65 ml santan kemasan. Masukkan juga setengah sendok teh pasta vanila. Aduk lagi sampai tercampur rata menggunakan teknik aduk balik. Pastikan nggak ada endapan santan di dasar wadahnya. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya tuangkan adonan ke loyang yang sudah dialasi kertas baking. Kalau nggak ada kertas baking, teman-teman bisa oles margarin di dasar loyang dan ditabur tipis tepung terigu. Untuk bagian sampingnya nggak perlu dioles apapun. Hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara besar. Selanjutnya kita kukus di kukusan yang sudah disiapkan sebelumnya. Air kukusannya udah mendidih ya. Untuk mengukus, aku menggunakan wok platinum pressure cooker dari Stein Cookware, diameter 32 cm, sudah ada wajan premium, sarangan kukusan stainless steel, dan penutupnya. Selain untuk mengukus, bisa dipakai buat memasak, menggoreng, dan menumis. Wajannya menggunakan coating platinum Jerman anti baret, bisa dipakai di kompor listrik maupun kompor gas. Kukus adonan selama 20 menit di api sedang. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan, kemudian angkat. Biarkan sesaat sekitar 2-3 menit. Setelah itu, sisir pinggiran cake. Seperti ini. Lakukan di semua sisinya. Siapkan kertas minyak atau kertas baking yang cukup panjang dan lebar. Balikan cake. Keluarkan dari loyang, kemudian lepaskan kertas baking yang menempel pada cake. Ada tips untuk memudahkan dalam menggulung cake, pastikan ini masih panas atau hangat. Kalau udah dingin, gampang patah dan retak ya teman-teman. Tips selanjutnya, kita bisa iris sedikit di bagian ujungnya, tapi jangan sampai putus. Kita iris sekitar 3 baris. Seperti ini. Ini akan memudahkan kita ya untuk menggulungnya nanti. Dan di ujung lainnya kita potong serong sedikit aja. Dan hasilnya seperti ini. Jadi nanti saat digulung akan terlihat rapi di ujungnya. Gulung terlebih dahulu, tekuk bagian yang sudah diiris sedikit tadi. Dan kemudian gulung seperti ini. Gulung dengan percaya diri ya. Kalau teman-teman menggunakan isian seperti selai atau filling lainnya selain whipped cream dan buttercream, itu boleh langsung aja diberi isian langsung. Dan karena ini aku mau pakai whipped cream, jadi aku gulung dulu tanpa isian. Karena kalau langsung diberi krim, nanti krimnya bisa meleleh. Kita bantu rapatkan dengan scraper seperti ini. Beri selotip kalau perlu. Rapatkan juga ujung-ujungnya. Selanjutnya simpan sampai cake dingin dan lebih lentur selama sekitar 15-30 menit. Nah, untuk whipped creamnya aku buat dari 50 gram whipping cream bubuk, dicampur dengan 100 ml air dingin atau air es, kemudian dimix sampai kental dan kaku. Ini udah kental dan kaku ya. Selanjutnya,
ini opsional. Tambahkan secukupnya meses coklat. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, siap untuk digunakan. Ambil gulungan cake, kita buka. Kalau terlihat seperti ini, jangan khawatir ya. Ini nggak putus selama ngirisnya nggak sampai ke bawah. Oleskan secukupnya whipped cream atau buttercream. Oleskan merata. Perlu diingat, bagian di tempat kita gulung di awal itu harus lebih tebal dibandingkan bagian ujung yang lainnya. Selanjutnya, tinggal kita gulung mulai dari di bagian yang isinya tebal. Jangan terlalu ditekan, ikutin aja alurnya. Setelah itu, gulung dengan mantap dan rapat. Rapatkan lagi menggunakan scraper atau penggaris besar. Gulung sepenuhnya dan rapatkan. Beri selotip kalau perlu. Nah, udah selesai ya. Karena isinya whipped cream, kita simpan dulu di kulkas sampai set kira-kira sekitar minimal 30 menit atau pokoknya sampai set aja. Dan ini dia udah set dari dalam kulkas. Kita buka gulungannya. Nah, siap kalian kemas kalau mau dijual. Dimasukkan ke dalam wadah mika untuk bolu gulung seperti ini, cocok banget. Untuk info budget bisa dilihat di kolom deskripsi. Penyimpanannya harus di kulkas, ini tahan sampai 4 hari. Untuk penyajiannya bisa dipotong-potong sesuai selera. Ini dari tampilannya menggoda banget. Bolu gulung coklat yang lembut dengan isian krim yang lembut dan creamy, ditambah dengan meses coklat biar rasanya semakin coklat. Ini enak banget, cocok disajikan untuk acara spesial, jadi ide jualan juga oke banget. Padahal bolunya cuma pakai 2 telur aja, tapi hasilnya bisa lembut dan lentur kayak gini dan rasanya juga enak. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.